Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di video ini yang bahas mengenai kisi-kisi fisika dalam sumatif akhir tahun SMA Negeri 1 Mendoyo yang akan saya jelaskan hari ini. Dan semoga kalian bisa mengerti dan bisa mempelajari apa aja yang bakal keluar nanti di ulangan. Oke. Untuk jadwalnya, sama seperti matematika kemarin, yakni sumatif akhir tahun dilaksanakan mulai tanggal 19, mana pulpennya ya? 19 sampai 26 Mei tahun 2025 dan jadwal S1 Fisika di kelas 10 yakni di hari Rabu 21 Mei tahun 2025. Jumlah soal S1 Fisika. Jumlah soal dalam sumatif akhir tahun fisika ini sama seperti matematika yakni 40 soal. Pilihan ganda dan menggunakan sistem CBT SMA Negeri 1 Mendoyo. Nah, 40 soal ini akan saya bagi menjadi 2 semester, yakni 20 soal pertama di semester 1, 20 soal kedua di semester 2. Jadi kalian bisa mengetahui apa aja yang harus dipelajari di semester 1 maupun di semester 2. Tuh. Jadi, untuk 20 soal pertama, soalnya akan sama persis seperti soal ulangan akhir di semester 1. Buat kalian yang sudah mengikuti ulangan akhir di semester 1, soalnya itu akan sama. Kemarin kan soalnya 40 soal di sumatif akhir semester 1. Tapi saya cuma ambil 20 aja. Jika kalian masih ingat dengan soalnya, artinya kalian beruntung. Bisa mempelajarinya lagi. Itu untuk jumlah soalnya. Dan, nah ini untuk rincian materi dari beberapa soalnya. Untuk 20 soal pertama, ada 6 soal materi mengenai hakikat fisika. 3 soal mengenai keselamatan kerja laboratorium, 9 soal mengenai suhu, dan 2 soal mengenai metode ilmiah. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Mungkin hitungannya hanya ada di suhu aja. Sedangkan 3 materi ini sisanya hanya hafalan ataupun pemahaman kalian mengenai fisika itu sendiri. Sedangkan 20 soal akhirnya ini full hitung-hitungan. Karena energi potensial ada 5 soal, energi kinetik ada 5 soal, sedangkan perubahan iklim ada 10 soal. Ini semua hitung-hitungan, sedangkan perubahan iklim hanya pemahaman kalian terkait dengan iklim yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Langsung saja kita bahas. Oke, untuk yang pertama hakikat fisika, 6 soal. Ini mengenai ilmu yang mempelajari gejala atau fenomena alam yang terjadi untuk dilihat hubungan antara besaran dan variabelnya dari setiap peristiwa dan diformulakan menjadi sebuah rumus. Artinya bagaimana kalian mengenal fisika, mengenal peristiwa yang terjadi di kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari, lalu diformulasikan menjadi sebuah rumus dalam fisika. Contohnya seperti energi potensial, energi kinetik, kalor, suhu, dan lain sebagainya. Jadi hakikat fisika dapat dipahami sebagai fisika sebagai produk atau kumpulan pengetahuan, fisika sebagai proses atau metode ilmiah, dan fisika sebagai sikap atau cara berpikir kita mengenai fisika itu sendiri. Fisika sebagai produk mencangkup fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model yang dihasilkan dari sebuah penelitian dan eksperimen. Fisika sebagai proses melibatkan serangkaian langkah-langkah ilmiah untuk mempelajari gejala alam seperti pengamatan, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir adalah fisika sebagai sikap mencakup sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kejujuran, kreativitas, dan kebertajakan. Itu. Ya, itu adalah materi mengenai hakikat fisika yang mungkin harus kalian pahami lebih dalam lagi agar bisa dengan mudah gitu menjawabnya. Yang kedua adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk keselamatan kerja bisa kalian baca apa itu materi keselamatan kerja. Karena di keselamatan kerja ini ada beberapa gambar-gambar yang ada di LKS kalian. Simbol-simbol gambar tersebut harus kalian ingat, pahami. Karena ada beberapa soal akan saya ambil foto-foto ataupun gambar dari simbol-simbol tersebut dan kalian harus menjelaskan simbol apakah itu. Tuh, itu untuk keselamatan kerja laboratorium. Selanjutnya materi tentang suhu. Nah, suhu ini baru ada hitung-hitungan. Yang saya ambil dari ruang guru materinya, yakni perbandingan 4 skala suhu. Celcius perbandingannya dari titik terendah sampai tingginya yakni 0 sampai 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan Reaumur dari 0 sampai 80 dan terakhir Kelvin dari 273 sampai 373. Untuk kalian bisa mendapatkan perbandingannya harus kalian kurangi dari titik atas dan bawahnya masing-masing skala harus kalian kurangkan. Celcius mendapatkan nilai 100, karena 100 kurang 0 masih 100. Fahrenheit mendapatkan nilai 180, Reaumur 80, sedangkan Kelvin masih 100 sama seperti Celcius.
Jadi bisa kita sederhanakan untuk mendapatkan pembandingnya atau perbandingannya. Artinya ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 20. Oke, sama-sama semuanya dibagi 20. Iya, kembali lagi. Oke. Semuanya sama-sama dibagi 20 nih ya. Oke, dibagi 20. Karena 100 dibagi 20 hasilnya menjadi 5. 180 dibagi 20 hasilnya 9. 80 dibagi 20 hasilnya 4. Dan 100 dibagi 20 hasilnya 5. Jadi perbandingannya adalah Celsius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Tuh. Untuk cara mencarinya seperti ini. Misal ada rumus. 45 derajat Celcius kita ubah menjadi derajat Reaumur. Tuh. Rumusnya adalah kita menggunakan perbandingan angka-angka yang tadi. Yakni perbandingan suhu yang dicari. Yang dicari apa suhunya? Yakni Reaumur. Kita pakai perbandingan Reaumur di sini. Dibagi perbandingan suhu yang diketahui. Yang diketahui adalah suhu Celcius. Kita pakai perbandingan Celcius dikali besar suhu yang diketahui yakni 45. Jadi bisa kita pakai perbandingan suhu yang dicari yakni 4, perbandingan suhu yang diketahui yakni 5, karena Reaumur 4, Celcius 5, dikali 45 derajat Celcius. Maka menjadi 45 dikali 4, karena ini pengalinya di atas, dan dibagi menjadi 5. 45 dikali 4 hasilnya adalah 180, dibagi 5 hasilnya menjadi 36 derajat Reaumur. Sangat mudah jika kalian sudah mengetahui perbandingan suhu-suhu tersebut. Celcius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5 juga. Tapi ada yang unik. Yang unik adalah di Fahrenheit. Rumusnya sama, yakni perbandingan suhu yang dicari dibagi perbandingan suhu yang diketahui dikali besar suhunya. Untuk suhu yang dicari yakni suhu Celcius, perbandingannya adalah 5, sedangkan suhu yang diketahui adalah Fahrenheit, perbandingannya adalah 9. Dikalikan dengan suhu atau besar suhunya yakni 27 derajat Fahrenheit. Tapi, jika kita mendapatkan fakta bahwasanya jika Fahrenheit diubah menjadi Celcius, ini akan mengurangi nilai kalian sebanyak 32. Tuh, sedangkan jika dari Celcius berubah menjadi Fahrenheit, maka nilai kalian akan bertambah menjadi 32. Sesuai dengan perbandingan suhu yang tadi. Karena suhu bawahnya adalah 32, bukan 0. Jika 0 suhu bawahnya, maka mau dia berubah jadi apapun, pengurangan ataupun jumlahannya menjadi 0. Sedangkan Fahrenheit dan juga Kelvin, karena ini 32, jadinya jika Fahrenheit berubah menjadi Celcius, maka akan dikurangi sebanyak 32, sedangkan dari Celcius berubah menjadi Fahrenheit akan ditambah sebanyak 32. Tuh, itu patokan dasarnya. Karena sini ditanya Fahrenheit berubah jadi Celcius, berarti nanti nilai akhirnya kita kurangi 32. Kita langsung kalikan saja, 27 dikali 5 dibagi 9. Ayo, 27 dikali 5 dibagi 9. 27 dikali 5 hasilnya adalah 135 dibagi 9, baru dikurangi 32. Nggak bisa kita kurangi dulu baru bagi, nggak bisa. Harus selesaikan dulu semuanya ini, baru akhirnya dibagi 32. Seperti itu. Oke, paham kan? Langsung saja 135 dibagi 9 hasilnya adalah 15. Nah, nilai akhir ini baru kita kurangi dengan 32 atau jumlahkan dengan 32. Kita kurangi dengan 32 hasilnya min 17. Ini adalah hasil akhirnya. Simpel bukan? Hanya di Fahrenheit dan juga Kelvin aja kalian mendapatkan stres sedikit pengurangan maupun penyebelahan angkanya. Ini adalah 20 soal pertama. Masih ada lagi. Metode ilmiah ada 2 soal, yakni bagaimana kalian mengetahui langkah-langkah metode ilmiah ada 7, yakni merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan analisis data, kesimpulan, dan juga mempublikasikan hasil simpulan kalian. Itu yang harus kalian pahami apa aja langkah-langkahnya dan apa aja implementasi dari langkah-langkah tersebut. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke 20 soal akhir. Yang pertama adalah energi potensial. Ini kita pakaikan di proyek mobil yang bergerak, energi potensial pegas. Tapi di sini adalah energi potensial gravitasi. Masih sama aja rumusnya dan juga semua sudah ada di buku. Misal, ini contoh soalnya. Sebuah bola besi dengan massa 5 kg diletakkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki bola besi tersebut? Yang dimana gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Untuk yang pertama yang harus kalian lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu. Masanya sebesar 5 kg,
tingginya sebesar 10 meter, dan gravitasinya sebesar 9,8. Ini adalah patokan dasar dari nilai gravitasi. Menggunakan rumus hanya satu, yakni M dikali G dikali H. EP atau energi potensial sama dengan M dikali G dikali H, artinya massa dikali gravitasi dikali tinggi. Langsung kita substitusikan semua nilai-nilai angkanya. M berubah jadi 5, G berubah jadi 9,8, H berubah jadi 10. Tuh, tinggal kalian kalikan saja. Yang pertama akan saya kalikan adalah koma-koma dan nilai nolnya. G dikali H, 9,8 dikali 10 hasilnya adalah 98, karena tinggal mundurin komanya aja. Dan 98 dikali 5 hasilnya 490 Joule. Joule adalah satuan dari energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik. Tuh. Jadi jawabannya adalah 490 Joule. Ini rumusnya yang harus kalian ingat nanti. Sedangkan untuk energi kinetik, rumusnya tentu saja berbeda dan soalnya juga beda. Misal soalnya, sebuah tank bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Mobil sih, tank tersebut dong. Tank tersebut. Yang pertama harus kalian cari adalah identifikasi terlebih dahulu nilai-nilainya. Masanya adalah 20.000 dan 20.000 kg dan kecepatannya adalah 20 meter per second. Kenapa nggak ada tinggi? Kenapa nggak ada gravitasi? Ya karena kita mencari energi kinetik, energi geraknya dia. Gitu. Dengan rumus adalah EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat atau V kuadrat. Langsung kita substitusikan semua angkanya, kita pindahkan ke sini semuanya. Yakni EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 20.000 dikali 20 kuadrat. Yang pertama kalian lakukan adalah kuadratkan dulu dia. 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat hasilnya adalah 400. Nah, 400 dikali 20.000 hasilnya menjadi 8 juta. Maka 8 juta dibagi setengah, 8 juta dikali setengah artinya 8 juta dikali 1 dibagi 2. Atau langsung saja. Ya, aku kembali lagi sih. Padahal udah mau ending nih. Nih. Oh, merah. 80 juta, 8 juta langsung saja dibagi 2. Itu karena dikali setengah. Dibagi 2, hasilnya menjadi 4 juta kilojoule. Karena masanya adalah kilogram, maka jawabannya menjadi kilojoule. Jadi ini jawaban dari energi kinetik yang harus kalian pelajari. Ingat aja ini rumusnya. Tuh. Gampang kan? Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan iklim. Iklim ini merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yakni curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun, seperti El Nino maupun La Nina. Itu kayaknya 7 tahun sekali deh. Kalau nggak salah ya. Coba jawab berapa tahun sekali kalau kalian masih ingat. Kalau saya salah, mohon maaf dan juga koreksi nanti di kolom komentar. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternalnya. Misalnya saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pada perubahan penggunaan lahan, serta penggunaan bahan bakar fosil. Misal kita menebang semua pohon-pohon di hutan, habis itu kita membakar sampah plastik secara sembarangan, itu akan menyebabkan polusi udara maupun polusi hutan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu sendiri mengungkapkan bahwasanya perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang kita sadari atau bahkan yang tidak pernah kita sadari. Hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Jadi itu perubahan iklim yang harus kalian pelajari dan juga kalian teliti. Proyek akhirnya sudah saya berikan kepada kalian yakni perubahan iklim. Kalian mencari sebuah gambar perubahan iklim di koran, dan kalian buat menjadi sebuah clipping, berisikan penjelasan yang kalian tulis tangan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Itu yang harus kalian pahami dan juga pelajari materinya. Sudah selesai, simpulannya, kerjakan sebisa mungkin dan teruslah berusaha. Karena mereka yang mau sukses adalah mereka yang mau selalu bangkit dari sebuah keterpurukan. Jangan pernah lengah. Dan jangan pernah berhenti, karena siapa saja yang berhenti adalah mereka orang-orang yang kalah. Kalau kalian berhenti, kalian tidak akan tahu apa yang ada di depan kalian. Tapi jika kalian terus berusaha, kalian akan tahu apa yang ada di depan kalian.
Baik itu buruknya, baiknya, senangnya, sedihnya, nggak masalah. Yang penting kalian tahu apa yang ada di depan kalian. Kalau kalian capek istirahat sebentar nggak apa, tapi jangan stop. Stop artinya kalian kalah. Selesai itu. Ya, fisika itu seru jika kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi dan juga besar. Maka dari itu, jangan lupa untuk terus berpikir.